Mereka sudah disumpah, ini harapan ya dari federasi. Kami berharap tanggal 12 dia sudah disumpah. Timnas Vietnam bak tersambar petir di siang bolong usai Timnas Indonesia panggil 28 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pakar lokal Vietnam sampai putus asa saat diminta saran soal strategi menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu secara tersirat diperlihatkan pengamat Vietnam Quang Hai usai melihat daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk melawan Vietnam. Berkaca pada performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Quang Hai merasa terlalu riskan bagi Vietnam untuk bermain secara terbuka. Skema permainan seperti itu saja sulit membelah pertahanan skuad Garuda, meski menciptakan beberapa peluang lewat bola mati. Namun pada akhirnya Vietnam harus mengakui keunggulan Timnas Indonesia dengan skor tipis 0-1. Begitu juga dengan agenda yang bakal segera dijalani. Vietnam dirasa tak memiliki kesempatan untuk bisa memetik kemenangan saat melawat ke Jakarta. Harapan mencuri poin di markas sendiri juga dinilai tipis. Saran untuk Philip Trosser dan Vietnam dari Quang Hai agar bermain bertahan, menerapkan gaya parkir bus, dan hanya memanfaatkan peluang serangan balik. The Golden Star dinilai tidak akan kuat jika bermain secara terbuka melawan Timnas Indonesia dengan komposisi skuad tak komplit. Sementara Timnas Indonesia hadir dengan skuad penuh, bahkan berpotensi bertambah kuat dengan sederet pemain keturunan yang baru dipanggil. Untuk menghindari tekanan, kita bisa bermain bertahan dan melakukan serangan balik, memahami ritme pertandingan, bertahan secara proaktif, dan bila ada kesempatan, kita bisa mengubah keadaan secara fleksibel dan mendekati gawang tim lain dengan cepat. Tapi jika kita bermain seperti Piala Asia, bermain terbuka melawan Timnas Indonesia sekarang akan sangat merugikan, jelas Quang Hai. Quang Hai bahkan pasrah jika Vietnam menelan kekalahan saat bertandang ke Jakarta, asa memetik kemenangan lebih besar saat bermain di kandang. Meski begitu, Quang Hai mengaku sulit dalam memprediksi hasil pertandingan. Klaim Vietnam bisa meraih kemenangan hanya teori saja menurutnya. Terlepas dari komposisi pemain, Quang Hai menyebut Timnas Indonesia sebagai lawan utama dalam perebutan satu tempat menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sulit sekali membicarakan hasil ketika pertandingan masih panjang, mungkin masih banyak perubahan di kedua tim. Teorinya, jika kami kalah tipis di laga tandang, maka kesempatan menang lebih besar saat pulang ke rumah. Kami masih bisa memastikan situasi bagus di grup. Lawan utama kami untuk memperebutkan tempat berikutnya tetap Indonesia, jelas Quang Hai. Media asal Vietnam langsung bereaksi usai mendengar skuad Indonesia untuk laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan The Golden Star Warrior. Media Vietnam The Tao ketar-ketir menyoroti langkah Sintayong lantaran pelatih asal Korea Selatan itu memanggil cukup banyak pemain keturunan yang berpotensi membuat tim Garuda tampil kuat di pertandingan mendatang. Pasukan Merah Putih harus memetik kemenangan di dua laga melawan Vietnam jika ingin menghidupkan asa tampil di putaran final. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini masih terkunci di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran gagal meraup poin penuh dalam dua laga pertama. Adapun skuad Garuda sebelumnya kalah telak dari Irak dan cuma mampu bermain imbang dengan Filipina November lalu. Guna mewujudkan ambisi tampil gacor di laga selanjutnya, Sintayong pun memanggil deretan pemain terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kombinasi penggawa lokal Liga 1, pemain abroad, serta nama-nama naturalisasi menghiasi daftar 26 anggota pasukan Garuda untuk duel kontra Vietnam. Media Vietnam The Tao pun sontak mengomentari pemanggilan pemain Timnas Indonesia oleh Sintayong. Mereka menilai Merah Putih punya komposisi skuad amat kuat lantaran diramaikan oleh deretan pemain naturalisasi. Pelatih Sintayong kemungkinan bakal menurunkan skuad Timnas Indonesia yang amat kuat dengan dilengkapi banyak pemain naturalisasi saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar media Vietnam The Tao. Media yang sama juga menyoroti aktivitas Sintayong baru-baru ini jelang pengumuman daftar skuad Timnas Indonesia. Rupanya ikut ketar-ketir memantau kegiatan pelatih asal Korea Selatan yang sempat mendapat tugas melakukan kunjungan ke Eropa dari PSSI.
Untuk mempersiapkan 2 laga penting melawan Vietnam, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia menugaskan pelatih Sintayong berangkat ke Belanda dan negara-negara Eropa guna mencari lebih banyak pemain berdarah Indonesia. Faktanya, tim Indonesia saat ini memiliki banyak pemain naturalisasi yang sangat berkualitas. Kebanyakan dari mereka pernah menghadapi timnas Vietnam di putaran final Piala Asia 2024, jelas media tersebut. Selaras dengan pemberitaan media Vietnam, timnas Indonesia baru-baru ini memang menambah daftar pemain naturalisasinya untuk diajak memperkuat merah putih di kualifikasi Piala Dunia. Setelah cukup nyaman dengan kedatangan Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk hingga Justin Hubner, Sintayong memanggil untuk pertama kali wajah-wajah anyar yang terdiri atas J.I.J., Nathan Joaon, Tom Hey hingga Ragnar Orat Mangun. Kurang dari 2 pekan, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Stadion GBK yang merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia itu diharapkan tidak digunakan untuk kegiatan sebelum laga yang akan digelar pada 21 Maret 2024. Memang tak bisa dipungkiri, penggunaan SUGBK bukan hanya sekedar untuk kegiatan sepak bola, namun juga acara lainnya di luar olahraga, mulai dari musik, keagamaan, hingga acara politik. Kondisi rumput SUGBK terlihat buruk karena beberapa titik rumput terlihat kuning dan permukaan rumput tidak rata saat timnas Indonesia U20 melakukan uji coba melawan Thailand. Hal itu karena intensitas pemakaian kegiatan kampanye pemilu 2024 dilakukan dalam waktu yang cukup berdekatan. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menginginkan pentingnya kualitas rumput lapangan dalam pertandingan sepak bola. Dia mendorong agar tak ada penggunaan SUGBK setidaknya sebelum laga Indonesia versus Vietnam nanti. Pastinya, kondisi lapangan menjadi suatu yang sangat penting dalam sebuah pertandingan. Kita berharap kondisi rumput di GBK sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, sehingga akan membuat pertandingan berjalan dengan baik, ujar Kesit Budi Handoyo. Untuk perawatan rumput, Kesit mengatakan dalam 2 pekan rumput sudah bisa kembali baik asalkan tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pengumpulan massa di satu titik bagian dalam lapangan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf pun berharap bahwa kondisi rumput stadion diperbaiki dan memenuhi standar FIFA. Dede Yusuf mengingatkan agar jangan lagi rumput SUGBK menjadi sorotan. Kalau kita sudah siap sebagai penyelenggara internasional, salah satu harus disiapkan, venue pun harus siap. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan kalau rumputnya belum bagus. Diharapkan negara segera melakukan perbaikan rumput GBK kalau kondisinya tidak baik. Harus ikut standar pertandingan internasional atau standar FIFA. Masalah bagus atau tidak, perbedaan stadion masing-masing negara berbeda. Yang penting rumput lapangan harus standar FIFA, ujar Dede Yusuf. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan di antara calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Joaon yang paling berpeluang main saat melawan Vietnam. Nathan seharusnya dijadwalkan menjalani sumpah menjadi WNI pada 28 Desember lalu bersama J.I.J. Namun bek sayap yang sedang dipinjamkan ke Heerenveen itu berhalangan hadir. Nathan bukan satu-satunya pemain calon naturalisasi yang sudah masuk skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam, namun belum resmi menjadi WNI. 2 pemain lainnya adalah Tom Hey dan Ragnar Orat Mangun. Erick Thohir mengatakan di antara ketiga pemain calon naturalisasi itu, Nathan yang paling berpeluang main pada laga Indonesia versus Vietnam karena tinggal menjalani sumpah WNI. Karena deadline pendaftaran tanggal 13, sedangkan tanggal 11 itu sudah libur. Jadi kita lagi coba hari ini dimaksimalkan, dan kalau bisa tanggal 13 angkat sumpah sehingga kita bisa register ke FIFA. Nathan akan angkat sumpah juga, prosedur dia sudah selesai. Justru yang potensial main Nathan sekarang, kalau Tom Hey dan Ragnar Orat Mangun masih proses, ujar Erick Thohir. Satu calon pemain naturalisasi lainnya yang sedang menjalani proses menjadi WNI, Martin Paes, tidak masuk skuad timnas Indonesia. Erick mengatakan kiper FC Dallas itu kemungkinan besar baru bisa memperkuat tim Garuda pada Juni 2024 mendatang. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose, all the energy around.